الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebagaimana video yang kita saksikan di awal tadi, pada hari ini kita akan belajar tentang ketentuan kurban. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ibu teringat pada cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, di antara kalian pasti sudah tahu siapa Nabi Ibrahim ya? Ya, betul sekali. Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Allah yang sangat mulia. Nah, pada suatu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang pada waktu itu masih sangat kecil, putra yang telah lama dinanti-nantikan oleh beliau. Namun, karena ini adalah perintah Allah, dan juga ketika hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail menyetujui untuk dirinya disembelih. Nah, kemudian pada saat sudah siap untuk disembelih, maka malaikat Jibril datang dan menggantikan Nabi Ismail yang sedianya siap untuk disembelih dengan seekor domba yang gemuk. Nah, berdasarkan cerita tadi, inilah titik awal dari sejarah adanya kurban atau pensyariatan ibadah kurban. Ibadah kurban biasa kita laksanakan di hari raya Idul Adha atau 3 hari setelahnya. Anak ibu yang soleh dan solehah, apa yang dimaksud dengan kurban? Kemudian, apakah penyembelihan hewan kurban sama dengan penyembelihan hewan lainnya? Dan apa saja ketentuan-ketentuan kurban? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita membahas tentang ketentuan kurban, maka kita perlu tahu apa pengertian dan hukum kurban. Kurban secara bahasa adalah dekat atau pendekatan, sedangkan secara syariat yaitu beribadah dengan menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga disebut dengan istilah udhiyah atau dahiyah yang secara bahasa bermakna hewan sembelihan. Nah, bagaimana dengan hukum kurban? Mari kita simak Quran Surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada 2 hukum kurban, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Sunnah muakkad bagi orang yang mampu atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Wajib bagi orang yang memiliki nazar atau janji untuk melaksanakan ibadah kurban. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, setelah mengetahui pengertian dan hukum kurban, sekarang mari kita simak apa saja ketentuan kurban. Mari kita mulai dengan ketentuan orang yang berkorban. Ketentuan orang yang berkorban yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat mampu. Sedangkan ketentuan hewan kurban, mari kita lihat. Yang pertama, dari jenis hewan yang dikurbankan. Hewan yang dapat dijadikan hewan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Yang kedua,
kita lihat dari segi umur. Hendaknya hewan yang dikorbankan sudah cukup umur. Dikatakan cukup umur apabila unta sudah berumur 5 tahun lebih, sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih, dan kambing atau domba berumur 1 tahun. Yang ketiga, unta, sapi, dan kerbau digunakan untuk kurban secara kolektif, maksimal untuk 7 orang, sedangkan kambing dan domba setiap 1 ekor untuk 1 orang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, kondisi hewan yang dijadikan kurban hendaklah hewan jantan yang sehat, bersih, tidak cacat seperti buta, pincang, dan sebagainya. Sekarang adalah ketentuan waktu dan pembagian daging kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha dan pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, serta daging kurbannya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Namun, apabila yang berkurban menginginkannya, maka boleh diambil sepertiga. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Selanjutnya, bagaimana proses penyembelihan hewan kurban? Apakah sama dengan saat menyembelih hewan bukan kurban? Betul sekali. Ada tambahan niat dan doa pada penyembelihan hewan kurban. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, berniat memotong hewan kurban. Yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Ketiga, membaca basmalah dan salawat atas Nabi dan keluarga beliau. Keempat, membaca takbir. Yang kelima, membaca doa kurban. Ya Allah, ini perbuatan dari perintah-Mu. Saya kerjakan karenamu, terimalah oleh-Mu amalku ini. Ibadah kurban merupakan perintah Allah dan Rasulullah. Pelaksanaannya pun memiliki banyak hikmah, diantaranya yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mewujudkan sikap dermawan dan mengikis sikap rakus, tamak, dan kikir. Yang kelima, mengajarkan kepada kita untuk peduli. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ibadah kurban ini merupakan simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih atau mengorbankan kecintaannya terhadap duniawi untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah kurban. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, alhamdulillah selesai sudah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.